Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Cellar tahun 2022. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan sebuah keluarga yang baru pindah ke rumah baru mereka. Hal aneh terjadi di rumah ini dan dimulai dari ruang bawah tanah. Tanpa mereka ketahui kalau penghuni rumah sebelumnya juga menghilang secara misterius. Ada apa dengan rumah ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di dalam rumah yang dipenuhi kardus. Pemilik baru rumah ini adalah sebuah keluarga berisi 4 orang. Rumah ini memiliki nama Chaos House. Tak lama kemudian satu mobil lain menyusul. Di dalam mobil ada si ibu yang bernama Kira dan anak perempuannya yang bernama Ellie. No, holy shit, it's so ugly. Ellie tidak suka ia harus pindah ke sini karena rumah barunya jauh dari teman-temannya. Rumah ini besar dan dipenuhi banyak lukisan dari pemilik rumah sebelumnya. Yang lumayan aneh adalah di setiap pintu ada lambang aneh dan segitiga di bawahnya. Di ruangan lain ada adik Ellie yang bernama Stephen dan ayah mereka yang bernama Brian. Berbeda dengan Ellie, Stephen justru menyukai rumah ini karena sangat besar. I don't know why we have to keep all these creepy paintings and old stuff. Oh, they came with the house. Ellie tidak mengerti kenapa ibunya tidak mencabut lukisan pemilik rumah sebelumnya. Kira menjawab ia belum sempat membereskannya namun mungkin kebanyakannya akan dibuang. Walau rumah ini besar namun Ellie masih tidak menyukainya. Saat memeriksa ruangan, Ellie memeriksa basement. Tempat ini gelap dan cukup besar sehingga mereka tidak repot-repot turun. Tiba-tiba pintunya menutup sendiri menjebak Ellie yang masih di dalam basement. Ellie pikir keluarganya mengerjainya namun tentu tidak karena Brian bahkan tidak bisa membuka pintu. Ellie sangat takut karena di basement sangat gelap dan ia merasa di sana ada sesuatu. Di dinding ada kunci basement sehingga Brian bisa membuka pintu. Tentu kejadian ini membuat Ellie semakin tidak menyukai rumah ini. Namun Ellie tidak bisa kabur begitu saja sehingga ia hanya diam di kamarnya. You okay? Can I come in? Kira menemuinya untuk menanyakan kabarnya. Saat ini Ellie sedang di masa rebel sehingga ia sangat labil dan mudah bad mood. Kira kesini untuk menanyakan kabarnya dan ia juga akan membuat campaign fabricated influencer. Ellie tidak bisa merasakan jiwa dari proyek ini. Selain itu, Ellie juga tidak menyukai pekerjaan ibunya. Kemudian, Kira meminta Ellie untuk menjaga Stephen malam ini karena Kira dan Brian harus ke kantor hingga larut malam. Ellie tidak memiliki pilihan lain sehingga menyetujuinya. Why do we have to move here, Mom? Sebelum Kira pergi, Ellie bertanya kenapa mereka harus pindah ke sini. Kira menjawab kalau ia melakukannya untuk kebaikan Ellie dan Stephen namun Ellie membantahnya. Di malam hari, sesuai rencana, Kira dan Brian ke kantor sehingga di rumah hanya ada Ellie dan Stephen. Ellie menelpon temannya karena sudah merindukan mereka. Tanpa ia sadari, pintu belakangnya terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba Stephen muncul menggunakan topeng tengkorak dan membuat Ellie kaget. Sementara di kantor, Kira dan Brian sedang meeting tentang campaign fabricated influencer sebelumnya. Karena sebelumnya Ellie berkata kalau ini ide buruk, kini Kira tidak lagi menyukainya. Di saat yang sama, Ellie menelpon. Ellie mengadu karena Stephen menakutinya dan tidak mau tidur. Kira berbicara dengan Stephen dan memintanya untuk tidak macam-macam. Ellie bertanya dari mana Stephen menemukan topeng tengkorak ini. Stephen menunjukkan sebuah lemari rahasia di dinding ruang bermain. Ruangan ini gelap dan dipenuhi sarang laba-laba. Morgan from my class told me the house was owned by a witch who made a pact with the devil. Stephen berkata kalau teman sekolahnya memberitahu kalau pemilik rumah sebelumnya adalah seorang penyihir. Benda yang menarik perhatian Stephen adalah sebuah pemutar suara jadul. Mesin ini bisa berfungsi tanpa listrik dan Ellie menyalakannya. Delta, point vector, sun. Di sana ada piringan hitam yang mengeluarkan suara seorang pria yang menyebutkan sebuah rumus matematika kemudian menghitung. Saat berhitung terjadi keanehan pada listrik namun Ellie mematikan mesin ini sebelum hitungan ini selesai.
Terlihat dari piringan hitam ini tertulis untuk Jack dan di bawahnya ada rumus matematika yang disebutkan sebelumnya. Ellie mengabaikannya namun ia belum bisa tidur. Ellie menonton TV di ruang tengah sendirian. Tanpa ia sadari ada angin yang muncul dari bawah pintu basement. Listrik di rumah ini juga menjadi aneh, bahkan beberapa lampu mati. Tak lama kemudian TV di ruang Ellie juga mati. Lampu di sana mulai aneh dan satu persatu mati membuat ruangan ini sangat gelap. Ellie kembali menelepon Kira memberitahu kalau listrik di rumah mati. Kira meminta Ellie memeriksa sirkuit breaker di basement. Karena pernah terjebak di sana, Ellie tidak ingin lagi kembali ke basement. Namun Kira memaksanya karena bagaimana jika Stephen ketakutan saat bangun dalam keadaan gelap. Kira akan tetap menelepon untuk menemani Ellie saat ke basement. Ellie memberanikan diri memasuki basement. I can't see anything. I don't know if I can do this, Mom. Di luar basement aja sudah gelap, apalagi di dalam basement. Ellie sangat ketakutan, namun Kira memberitahu ia suka menghitung saat ketakutan. Hanya ada 10 anak tangga dan Kira akan selalu menemaninya. Ellie mulai menuruni tangga dengan hanya lilin sebagai sumber cahayanya. 3. Saat di anak tangga ketiga, Ellie mendengar suara pintu yang bergerak. Di anak tangga keempat, api di lilinnya bergerak hebat namun masih menyala. Di anak tangga ketujuh, Ellie sudah sangat ketakutan bahkan hingga menangis. Saat sampai di anak tangga ke-10, terlihat Ellie seperti pingsan atau terjatuh. You're at the bottom, okay? Can you see the pillar in front of you? 11, 12. Namun di telepon, Kira masih mendengar Ellie terus menghitung dan tidak mendengarnya. Kira merasa ada yang aneh sehingga ia dan Brian bergegas pulang. Saat sampai, mereka langsung ke basement namun tidak bisa menemukan Ellie. Mereka melapor polisi dan memulai pencarian di luar rumah namun hasilnya masih nihil. Brian pikir kalau Ellie kabur dari rumah karena sebelumnya ia juga pernah melakukannya. Namun Kira merasa ada sesuatu yang salah di basement. Keesokan harinya, tim pencarian Ellie masih dilakukan namun hasilnya masih nihil. Kira ke kamar Ellie dan menangis di sana sementara Brian terlihat lebih tenang. Brian menenangkan Kira yang berpikir kalau ini adalah salahnya. Brian pikir kalau Ellie marah karena dipaksa pindah ke sini dan kabur ke rumah temannya. Namun Kira yakin kalau Ellie tidak kabur dan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tak ingin hanya diam, Kira juga sudah memasang poster hilang Ellie di sekitar kota. Saking banyaknya poster yang ia pasang, ia lupa seharusnya ia menjemput Stephen. Mereka tidak langsung pulang dan ke kantor polisi dulu. Kepolisian sudah menghubungi semua teman Ellie dan juga memeriksa kamera CCTV namun tidak menemukan petunjuk. Namun dari sosial media Ellie ditemukan kalau ia adalah korban cyberbullying. Namun walau begitu, Kira masih yakin kalau Ellie tidak kabur melainkan sesuatu terjadi di basement. Polisi tidak bisa menurunkan tim forensik karena ini bukan kasus kriminal. Kemudian Kira dan Stephen pulang. Ia menyadari kalau di atas pintu masuk ada tulisan Solve at Coagula. Kira mencari tahu apa artinya dan menemukan kalau itu adalah moto yang bermakna sesuatu harus dihancurkan sebelum bisa dibuat. How was Ellie the last night? Kira memanggil Stephen dan bertanya apa ada yang aneh dengan Ellie di malam ia menghilang. Stephen menjawab tidak ada yang aneh selain mereka memainkan pemutar suara jadul. Kira mengabaikannya dan memeriksa sosial media Ellie. Ternyata Ellie memiliki tato di kakinya yang menandakan kalau ia ateis dan Kira baru mengetahuinya. Akhirnya Kira kembali ke basement namun kali ini ia membawa UV light. Kira masih yakin kalau ada sesuatu yang terjadi di sini. Ia menemukan kalau ternyata di setiap anak tangga diberi nomor dan di dasarnya ada sebuah rumus matematika. Saat kembali memeriksa dinding, ia menemukan banyak gambar menakutkan di sana. Kira memanggil polisi, namun menurut mereka ini hanyalah lukisan yang terbuat dari tinta yang hanya terlihat dengan UV light. Mereka pikir ini tidak ada hubungannya dengan menghilangnya Ellie. Polisi bertanya apa yang mereka tahu tentang rumah ini. Brian menjelaskan kalau ia membeli rumah ini dari lelang dengan harga yang murah sehingga tidak bisa melewatkannya. Di tengah malam, saat Kira tidur, Stephen membangunkannya karena ia ngompol di kasur. Kira membantu Stephen kembali tidur, namun justru kini Kira yang tidak bisa tidur.
Kira mendengar suara bisikan yang bersumber dari lubang wastafel. Seseorang seperti sedang berhitung dan Kira terus mengikuti sumber suara ini yang mengarahkannya ke basement. Kira memasuki basement dan tanpa sengaja menendang bola hingga jatuh ke bawah. Suara hitungan itu menghilang, kemudian Kira menyalakan lampu. Ia menuruni tangga, selain ia tidak bisa menemukan siapapun, ia juga tidak bisa menemukan bola yang ia jatuhkan. Ia kembali melihat rumus matematika di lantai dan berpikir ada sesuatu dengan rumus ini. Keesokan harinya, Kira bertanya apa maksud simbol di atas pintu, namun Brian juga tidak tahu. Brian pikir Kira berlebihan, namun Kira hanya ingin mengikuti instingnya. Kemudian Kira menelepon agen lelang yang menjual rumah ini padanya. Kira ingin tahu tentang pemilik rumah sebelumnya. Ia tidak bisa memberinya langsung dan meminta waktu untuk mencari informasi. Kemudian Kira mengambil foto semua simbol di atas pintu ruangan. Saat di kantor, ia meminta karyawannya untuk mencari maksud dari simbol-simbol ini. Kemudian Kira mengikuti rapat bisnisnya, namun Kira tidak bisa berkonsentrasi. Saat akan pulang, karyawannya memberitahu kalau simbol sebelumnya adalah bahasa Ibrani. They don't mean anything individually, but when I put them in a certain order, they spell Leviathan. Tidak memiliki arti masing-masing, namun jika digabungkan bisa dibaca sebagai Leviathan. Kemudian Kira menjemput Stephen. Stephen terluka karena ternyata ia baru saja berkelahi di sekolah. Seseorang berkata kalau Ellie sudah meninggal dan karena itulah ia berkelahi. Saat di rumah, Kira mencari informasi mengenai Leviathan. Ia menemukan kalau Leviathan adalah monster laut dari mitologi bangsa Yahudi. Kini Kira penasaran ada apa di pemutar suara ini sehingga memutarnya. Tanpa ia sadari, di ruang bermain sedang ada Stephen. Sempoa bergeser sendiri, begitupun dengan pintu lemari yang terbuka sendiri. Stephen masih tidak menyadarinya. Namun saat piringan hitam mengeluarkan suara pria menyebutkan rumus matematika dan mulai berhitung, di saat yang sama, Stephen bergerak sendiri mendekati lemari sambil ikut berhitung. Kira mendengar suara hitungan Stephen sehingga mematikan pemutar suara kemudian memanggil Stephen. Stephen tidak tahu apa yang ia lakukan dan terlihat kebingungan. Saat melihat lukisan pemilik rumah sebelumnya, ia melihat ternyata namanya adalah John Featherstone. Ia mencari namanya di Google dan ternyata ia adalah ahli fisika yang tiba-tiba menghilang. Namun tak hanya John yang menghilang, melainkan seluruh anggota keluarganya kecuali anak terkecilnya. Dan rumah di mana mereka menghilang adalah rumah ini. Tanpa Kira sadari, pintu basement terbuka sendiri dan lampu di sekitarnya juga mati sama seperti di malam Ellie menghilang. Tak lama kemudian, semua listrik mati dan rumah ini menjadi gelap. Steven! Mom, help! Steven? Kira mendengar suara Stephen meminta tolong di basement. Kira ingin membuka pintu namun tidak bisa sementara Stephen terus meminta tolong. Kuncinya juga tidak ada sehingga tidak ada yang bisa Kira lakukan. Kira mengintip dari lubang pintu, namun yang ia lihat bukanlah mata manusia sehingga membuatnya kaget. Dan yang paling membuatnya bingung ternyata Stephen ada di belakangnya yang berarti yang di basement bukan Stephen. Tak lama kemudian pintu basement terbuka dengan sendirinya. Tidak ada apapun yang keluar, namun tak lama kemudian listrik kembali menyala. Di lantai, Kira melihat kunci pintu. Ia menaruhnya di dinding kemudian memasuki basement sendirian. Lampu basement tidak berfungsi sehingga di bawah sana sangat gelap. Tiba-tiba pintunya tertutup sendiri menjebak Kira di basement. Stephen tidak bisa membuka pintu namun Kira mendengar sesuatu dari bawah. Ada angin yang mengagetkannya sehingga Kira menjatuhkan ponselnya yang merupakan satu-satunya sumber pencahayaannya. Selain itu, Kira juga mendengar suara geraman dan membuatnya semakin takut. Kira menaruh kunci di atas dinding sehingga Stephen tidak bisa meraihnya. Stephen pergi untuk mencari pintu dan Kira hanya bisa menunggu. Kira merasa ada sesuatu yang mendekat, namun walau Stephen sudah menggunakan kunci, namun ia belum bisa membuka pintu. Kira sangat takut sehingga ia menutup matanya. Untungnya Brian pulang dan bisa membuka pintu tepat waktu.
Kira memberitahu Brian kalau ia merasakan ada sesuatu, namun tentu Brian sebagai suami gak guna tidak mempercayainya. Kira menantang Brian untuk ke basement mencari ponselnya yang jatuh. Kira juga memberitahu tentang keluarga Featherston yang juga tiba-tiba menghilang seperti Ellie. Karena Brian tidak mempercayai Kira, ia pergi ke basement. Ia mencari ponsel Kira, namun yang ia temukan adalah gumpalan rambut aneh. Ada sesuatu yang lewat, namun Brian memilih mengabaikannya. Keesokan harinya, Kira ke sebuah universitas matematika. Ia berjanjian dengan seorang profesor matematika jenius di kantornya. Pria ini bernama Remy dan merupakan seorang jenius di bidang matematika. Kira memberikan Remy rumus yang ia temukan di basement dan bertanya apa ini. Remy yang seorang jenius bisa memahami bahasa matematika dan menggambarnya. Who was he? Featherston. Kira bertanya apa ia tahu Featherston. Remy menjawab kalau dulunya ruangan ini adalah milik John Featherston tentunya sebelum ia tiba-tiba menghilang. Remy pikir kalau rumus matematika yang dibawa Kira sangat rumit dan butuh waktu baginya untuk memahaminya. Remy akan menghubungi lagi Kira kalau ia sudah selesai memecahkannya. Kemudian Kira kembali pulang. Ia melihat Stephen memiliki mainan baru, sebuah drone. Tak lama kemudian Remy menelponnya. Remy berkata ia mencoba menelponnya berkali-kali dan Kira menjawab kalau ponsel lamanya hilang dan ia baru mengembalikan nomornya. Namun Remy menjawab kalau ada yang mengangkat ponsel lamanya. Namun yang ia dengar hanya seseorang yang sedang berhitung. Remy memberitahu kalau ia membahas rumus Kira dengan rekannya di Prancis. Ternyata pernah ditemukan rumus yang sama di sebuah rumah di Belgia dan semua orang di rumah itu juga menghilang. Rumus ini ternyata sudah ada sejak abad ke-15 dan dibuat oleh seorang alkemis. Memiliki referensi semacam perpindahan dimensi namun belum selesai. Kemudian Kira memberitahu Brian kalau simbol di pintu ini memiliki arti Leviathan namun ia belum tahu makna dari segitiga di bawahnya. Brian pikir Kira berlebihan menggabungkan semua ini dengan mitologi. Kira mengajak Brian ke basement menunjukkan bahwa setiap anak tangga diberi nomor dan di lantai ada rumus matematika. Menurut Remy, ini adalah rumus untuk pergi ke dimensi lain, namun Brian tidak mempercayainya. Di tempat lain, pintu lemari di ruang bermain terbuka sendiri. Stephen yang penasaran mendekatinya dan terlihat kalau ruangan ini sangat gelap. Sementara itu, Brian yang muak memukuli rumus ini untuk menghancurkannya. Namun saat dipukul, muncul suara berdengung seolah baru memukul sebuah besi. Di saat yang sama, pemutar musik menyala dengan sendirinya. Suara di rekaman ini adalah suara John Featherston membacakan rumus kemudian berhitung. Dari dalam lemari, kini Stephen bisa melihat seseorang. Stephen mengenalinya sebagai Ellie, namun wajahnya sangat menakutkan membuat Stephen berteriak. Dengan cepat, Kira dan Brian datang, namun semua yang Stephen lihat sudah menghilang. 10, 10, 10, 10. Sementara hitungan di piringan hitam berhenti di angka 10. Sepertinya karena berhenti berhitung, karena itulah semuanya menghilang. Brian tidak bisa menemukan siapapun, namun ia menemukan ponsel Ellie di sana. Kini Brian percaya kalau ada yang salah dengan rumah ini. Keesokan harinya, Kira pergi ke satu-satunya anggota keluarga Featherston yang masih hidup. Anak John kini tinggal di sebuah panti jompo. Perawatnya memperingatkan Kira kalau ia tak banyak bicara. Kira menemui seorang nenek tua bernama Rose yang merupakan anak John Featherston. Kira memberitahu kalau ia pindah ke rumah lamanya dan kini anak Kira menghilang. Mendengar ini, Rose tidak berkata apa-apa. Namun saat Kira meminta tolong, Rose menuliskan kata Leviathan. One of the 7 princes of hell. Rose berkata kalau Leviathan adalah salah satu dari 7 prinses neraka. Namun itu bukan namanya dan orang yang memanggilnya adalah ayah Rose. Ayah Rose adalah seorang ilmuwan, namun saat saudara Rose sakit, saat itulah John mulai mempercayai hal mistis. Kira bertanya apa Ellie ada di basement, namun Rose menjawab kalau bukan hanya basement melainkan seluruh rumah yang bermasalah. Saat di perjalanan pulang, Kira menelepon Dr. Remy. Namun yang ia dengar hanya suara seseorang sedang berhitung dan kini Kira menjadi panik. Sementara itu, Brian masih di basement. Karena kini ia mempercayai perkataan Kira membuatnya meneliti tentang simbol di atas pintu. Saat disusun, ternyata segitiga itu bisa membentuk pentagram.
Di malam hari, akhirnya Kira sampai di rumah. Brian menunjukkan hasil penemuannya. Dan pentagram ini adalah Sigil of Baphomet. Baphomet adalah iblis yang pemuja iblis biasa puja. Baphomet adalah semacam penjaga atau tentara neraka. Tangan Baphomet berpose seperti lukisan John Featherstone. Di tangannya juga ada tulisan Solve Coagul seperti tulisan yang ada di depan pintu masuk. Seluruh rumah ini didesain seputar Baphomet. Sementara itu, Stephen sedang bermain drone namun tiba-tiba drone-nya mati sendiri. Namun saat didekati, tiba-tiba drone-nya terbang sendiri ke basement. Tanpa pikir panjang, Stephen menyusulnya ke basement. Di ruangan lain, Kira memutar piringan hitam. Mereka memutar ini saat Stephen di basement dan membuatnya bergerak dengan sendirinya menuruni tangga sambil berhitung. Namun saat sampai ke dasar, Stephen mendapatkan kembali kesadarannya dan bisa membawa drone-nya. Tanpa ia sadari, ada sesuatu yang menyeramkan di belakangnya. Listrik rumah mati dan Kira mendengar suara teriakan Stephen. Mereka memeriksa basement namun listrik tidak kembali menyala. Mereka tidak bisa menemukan Stephen namun drone-nya masih ada di sana. Mereka berpencar mencari Stephen di rumah yang sekarang gelap namun tidak bisa menemukannya. Kira pikir kalau Stephen menghilang seperti Ellie. Namun tak lama kemudian sebuah bola jatuh dari lantai atas. Ini adalah bola yang sama yang Kira tendang di basement sebelumnya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara Stephen berhitung. Mereka mengikuti sumber suara itu dan menemukan Stephen yang berjalan di dalam lemari yang kini luas namun masih gelap. Mereka berhasil menyelamatkan Stephen namun tubuhnya sangat panas. Stephen kelelahan dan saat pakaiannya dibuka, Kira melihat ada ukiran pentagram di dada Stephen. Sambil tersenyum, Stephen berkata kalau ia menunggangi monster dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Kemudian Stephen melanjutkan berhitung. Kira panik mencari Brian namun Brian juga sedang berhitung dan tak sadarkan diri. Dari basement, Kira merasa ada sesuatu sehingga ia menutup pintunya. Kira mencoba membangunkan Brian, namun kini Brian malah menghitung secara mundur. Saat hitungannya selesai, ada sesuatu dari basement yang mencoba ke atas. Kira bisa mendengar ada langkah kaki yang menaiki tangga. Ia takut sehingga bersembunyi di bawah meja. Dari bayangannya terlihat kalau makhluk ini besar dan bertanduk. Kira sangat ketakutan namun jejak kaki ini terus mendekatinya. Saat keluar meja, ia melihat Baphomet kemudian melarikan diri. Ia ke basement namun tangga di sini menjadi sangat panjang. Karena Baphomet menunggu di atas, hal ini membuat Kira terpaksa harus menuruni tangga. Saat mencapai dasar tangga, yang bisa Kira lakukan hanya bersembunyi. Setelah cukup tenang, Kira mulai menjelajahi tempat ini. Di sini gelap namun ia melihat sebuah lorong. Ia memasukinya dan ini mengarahkannya keluar ke tempat yang luas. Tak hanya besar, namun ia juga melihat banyak orang yang sedang mengantri sambil berhitung hingga jutaan dalam berbagai bahasa. Kira pikir salah satu dari mereka adalah Ellie, namun ia bingung bagaimana cara menemukannya dan menyerah. Namun ia melihat tato Ellie dan akhirnya bisa menemukannya. Ellie linglung namun Kira bisa membawa Ellie keluar tempat ini. Kira mengajak Ellie kembali ke atas menaiki banyak tangga. Kira bisa mendengar Baphomet di bawah namun Kira berhasil sampai ke atas lebih dulu. Baphomet tidak melawan dan membiarkan Kira ke atas. Perlahan Ellie mendapatkan kesadarannya. Begitupun dengan Brian dan Stephen. Karena masalahnya adalah rumah ini mereka berencana pergi. Namun saat membuka pintu yang Kira lihat adalah tangga yang mengarah ke atas. Di saat yang sama baik Stephen, Ellie, dan Brian mulai berhitung dan kembali ke basement. Tak lama kemudian Kira juga terpengaruh karena mereka sekeluarga sudah terjebak di dimensi lain sejak memasuki rumah. Dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka film horor yang ada iblis tapi pakai alkemis. Bukan sekedar pemuja iblis yang suka tumbalin orang. Yang Mimin gak suka justru waktu Baphometnya muncul malah jadi film monster daripada horor. Tapi Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah pace. Pace film ini cepet walau ada beberapa filler tapi hampir semua route di luar rumah penting untuk progres cerita. Pacingnya itu menurut Mimin pas karena sukses bikin Mimin penasaran tanpa bikin Mimin bosen. Jadi untuk pace Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya bukan hanya basement yang menghubungkan dengan dimensi lain melainkan seluruh bagian rumah.
Yang Mimin gak ngerti cara aktifin portalnya yang kurang spesifik. Apa cuma harus nyebutin rumusnya aja atau harus sampai ngitung? Waktu pindah dimensi sukses bikin Mimin kaget, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Menurut Mimin endingnya ini kurang memuaskan. Kalau Kira dan keluarganya memang sudah dijebak di dimensi lain, terus kenapa Baphometnya ngejar-ngejar? Mungkin bakal lebih menarik kalau di dimensi lain Kira bertemu John Featherstone kemudian dibantu buat bebasin keluarganya. Tapi itu cuma opini Mimin, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka temanya, pacingnya juga cepet dan gak banyak jump scare-nya. Mimin agak kurang puas sama endingnya, sama penjelasan tentang ritual yang kurang jelas atau memang mungkin Miminnya aja yang gak ngerti. Tapi overall masih sangat bisa dinikmati, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Cellar adalah 8,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.